tadi loh, Miss. Kenapa sayang? Sekarang lagi live ya? Iya, lagi live. Oh, ya Miss, saya tuh kan banyak banget kan berita tentang orang-orang di dalam penjara yang menipu gitu loh. Saya tuh cuman gimana ya Miss ya? Dulu kan Miss mungkin pernah bilang kalau adiknya tuh orang penjara gitu loh. Nah saya tuh pengen nanya gimana sih biar orang penjara tuh nggak bisa megang HP gitu loh, Miss. Karena saya tuh dugaan saya gitu loh. Dugaan saya tuh kebanyakan orang-orang yang nipu itu tuh adalah orang-orang yang di dalam penjara itu yang kayak nge-share link dan sebagainya. Nah, gimana sih Miss biar orang di penjara itu nggak bisa megang HP gitu loh? Bisa nggak digerakin sama kuya-kuya atau gimana gitu loh, Miss? Wah, itu birokrasi itu, Nduk. Panjang kali lebar. Saya nggak tahu, Nduk. Masalah di penjara saya nggak pernah tahu tentang itu. Dan saya nggak punya. Iya, soalnya kan penipuan kan menyebar. Kan waktu itu ya Miss ya, saya tuh pernah sempet hampir ketipu gitu. Terus saya tuh selidikin tentang orang-orang kok bisa sampai kayak gitu. Maksudnya kayak ngaku-ngaku tentara dan sebagainya gitu loh, Miss. Saya selidikin. Nah, saya kenal beberapa orang yang ngaku-ngaku tentara gitu loh. Saya selidikin ternyata mereka benar di dalam penjara gitu loh. Tapi saya heran. Ternyata mereka ada yang di Nusa Kambangan, ada yang di Sulawesi, ada yang pokoknya nyebar lah. Hampir semua penjara, bukannya semua ya Miss ya, tapi hampir yang di penjara itu bisa megang HP gitu loh. Jadi gimana sih Miss bisa kita tuh sebagai TKW bisa aman dari orang-orang yang bisa megang HP di dalam penjara gitu loh. Oke, nah pertanyaannya Dok, sebentar. Kan kamu sendiri tuh bisa mengawasinya. Kamu tadi kan bilang kamu bisa mengecek mereka. Bagaimana caranya kamu bisa aja gitu. Saya selidikin Miss, ya maksudnya alurnya saya ikuti terus sampai mentoknya ternyata di dalam penjara. Ternyata di dalam penjara tuh ada yang dibagi-bagi tugasnya Miss, ada yang bantuin polisi bukan polisi sih, tapi yang orang-orang yang jaga di lapas itu di kantornya tuh ada, yang di kantin ada gitu loh Miss. Kamu ada buktinya nggak? Berani nggak kamu speak up? Berani gimana ya? Iya. Saya malu Miss. Karena kalau ada buktinya dan kalau ada atasan polisi yang nggak terima, mereka akan mencari dan menanyakan. Kalau saya kan nggak ada buktinya Mbak. Kan kamu bilang kamu sudah menyelidikinya dan kamu terbukti. Saya bisa melaporkan itu semua. Benar? Nah, bagaimana cara mengatasi teman-teman ini adalah mengedukasi mereka. Karena penipuan itu ada di mana-mana. Kita tidak bisa menghentikan penipuan di mana-mana. Saya takut viral, Miss. Lah, bukan masalah. Nanti saya yang kena masalah gitu. Bukan masalah takut viralnya, Dok. Lah, kalau kamu takut viral, bagaimana dengan Miss Yuni yang dihujat sampai hancur-hancuran? Iya sih. Ya kalau saya berdiri dengan saya sendiri itu nggak masalah, Dok. Tapi kan sasaran tembak pertama adalah saya. Benar nggak? Iya sih. Saya tidak ada bukti. Saya ada bukti dan sudah dipindahkan. Mereka di-sel. Tapi untuk menyelidikinya, Alvin Lim yang masuk penjara mengatakan ini itu aja nggak tembus loh. Apalagi seorang Yuni TKW Hongkong. Kira-kira tembus nggak ya? Nah, aduh, harapan saya tembus Miss. Harapan saya sih tembus biar polisi itu lebih ini lagi lah Miss. Masa iya udah di penjara kok enak banget bisa megang HP luansa. Ya itulah bedanya penjara Indonesia dan penjara Hongkong Mbak. Kalau penjara Hongkong total itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, harusnya dihukum lah Miss, mereka bukannya kayak leha-leha di hotel gitu. Ya, yang bisa saya katakan adalah kalau ada orang masuk dalam hidup kita nggak ngerespon, yaitu tadi saya bilang, rencanakan hidupmu biar tidak orang lain yang merencanakan hidupmu. Iya, tapi kan kayak tadi masalah Bang kena apa sih tadi masalah link-link tadi loh Miss. Itu kan mereka kan banyak yang masih polos-polos gitu kan, masih respon ya, bisa jadi mereka oknum dari penjara tersebut gitu loh. Iya, jadi kan itu kalau mereka kepolosan bukan jadikan alasan Dok. Kita harus punya edukasi sendiri. Kepolosan bukan jadikan alasan untuk dibodohin. Kalau kita polos, tapi kan kita harus edukasi. Ya kita harus mencari edukasi. Karena itulah gunanya edukasi itu.
Nonton video saya, kalian bisa terselamatkan. Dengan nonton video-video lain, kamu yang ada adalah jatuh cinta. Yang ada adalah impian menjadi permaisuri, impian menjadi orang kaya. Karena itu adalah hak pilih kalian. Kalian nonton channel ini, maka pikiranmu akan seperti ini. Kamu nonton channel ini, hidupmu akan penuh canda dan tawa. Miss Juni juga seperti itu. Kadang Miss Juni nonton Sule, Andre, nonton yang kosong-kosong itu, Habib Japar, Pendeta, Bante Utomo. Jadi ya kita akan sama Miss. Iya. Tapi kalau kita yang lihat drama-drama yang tentang percintaan, yang kita lihat tentang hantu-hantu, ya sejenis itu aja pikiran kita. Benar. Paham nggak? Jadi kita tidak bisa menghentikan penipuan kalau hidup kita tidak ada rencana, Dok. Karena gini ya, Miss ya. Kenapa? Maksud saya tuh gini, Miss kan udah berkali-kali berkoar-koar ya, Miss ya, jangan nanggepin orang-orang yang gak dikenal dan sebagainya gitu. Tapi kan masih banyak banget korbannya kan, Miss, dan itu pun sampai ratusan juta gitu. Bahkan teman saya tertipu 200 juta. Ada juga pokoknya yang di penjara itu tuh menyebar, Miss. Pokoknya TKW Jepang, Hong Kong, Taiwan, Arab semuanya digasak. Kan saya selalu bilang nih, satu orang itu targetnya 100 orang. Satu orang targetnya 100 orang. Ya mereka punya target sendiri, Mbak. Mereka bayar juga mungkin sama orang-orang tertentu. Mereka setoran juga. Dan mereka merasa bangga karena bisa menipu. Kalau sampean lihat orang-orang yang sudah saya berbicara dengan beberapa sindikat, mereka bilang kok kerjaan mereka nipu, bodoh amat dengan Tuhan. Mereka ngomong sendiri, bodoh amat dengan perasaan. Itu sudah pekerjaan mereka. Dan pekerjaan saya hari ini mengingatkan kalian yang mau diingatkan. Lah kalau kalian masih jatuh cinta, masih ngeling, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan, Mbak. Bener nggak? Saya sudah bilang nih, sego pecel ndek pojokan kono iki mambu. Berase gak api. Saya sudah ngomong berkali-kali, tapi kalian masih tetap ingin masuk ke sana. Karena dengan tawaran murah. Apakah saya bisa memukulin orang yang jualan? Enggak juga kan? Saya sudah katakan iki loh soto enak, rawon iki enak. Bukan semua orang juga suka makan soto dan rawon. Ada orang yang suka makan nasi pecel bau. Iya, Miss. Di tempat saya iki sego pecelnya enak loh. Bumbunya enak loh. Tapi di tempat lain ada yang menjanjikan lagi. Kan pilihan, Mbak. Oke, Miss. Jadi hidup adalah pilihan. Miss Juni nggak bisa memberantas penipuan ataupun sindikat yang ada dalam penjara, karena Miss Juni itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Aku ini cuman YouTuber, tombak cucukan, bukan intel lan polisi. Saya tahu jabatan. Tapi kalau seandainya nih, Miss, kalau saya speak up, apa yang harus saya lakukan gitu loh, Miss? Ya pertama sampean harus punya bukti. Apakah sampean tertipu atau enggak? Kalau sampean enggak tertipu, punya bukti pun enggak bisa. Karena untuk melaporkan ke polisi, yang pertama harus ada bukti, ada saksi. Karena waktu itu 2022 atau 23, saya lupa. Saya sempat lapor ke polisi Indonesia, tapi mereka ya tetap aja harus keluarga yang laporin, sedangkan ya nggak mau gitu. Melibatkan keluarga gitu loh. Jadi polisi tuh nggak mau nerima laporannya. Harus kamu sendiri, yang laporan itu harus kamu sendiri. Keluarga itu nggak bisa. Kan saya telepon. Nggak bisa sayang, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya itu. Iya kayak kasusnya Faruk itu kan nggak bisa temannya yang lapor, harus dia sendiri yang melapor. Dan kasus itu nggak bisa ditangani kalau kamu di luar negeri. Karena itu untungnya kasusnya Faruk kan ada yang ada di Indonesia. Jadi dari Indonesia baru datang ke Hong Kong polisinya. Jadi pertama saya harus ke polisi gitu, Miss. Betul. Tapi apakah kamu tertipu? Sempet sih uang saya kasih gitu ke dia, karena ya saya kan lagi ngikutin alur dia kan. Ya it's okay itu mah. Saya ikhlas aja, tapi kan kamu ikut alur dia atau kamu terjebak dalam alurnya? Berapa juta kamu masuk? Ada sekitaran waktu itu 5 juta. Lah kamu ikut alur orang. Tapi kenapa kamu bisa masukin uang 5 juta, Dok? Kenapa kamu tidak sumbangkan? Karena gini.
tertentu. Kan yang apa namanya, teman-teman saya tuh banyak ketipu sampai ratusan juta, ya kan. Nah saya tuh heran gitu, orang-orang itu apa sebenarnya, siapa gitu loh. Saya waktu itu belum terlalu aktif di online-nya Miss Uni kan. Waktu tipuan-tipuan itu saya nggak tahu kan, makanya saya kayak punya tekatan buat nyelidikin mereka tuh sebenarnya siapa, kok sampai ada seragam, ada surat-surat dan sebagainya, semua tuh ada, Miss. Ngerti, tapi Tapi kok menyelidiki tidak perlu mengeluarkan uang kan? Kenapa iya kamu waktu itu menyelidiki? Berarti kan kamu masuk dalam perangkap mereka dong. iya, kalau saya sih insya Allah ikhlas sih 5 juta itu. Tapi ya itu Berarti kan kamu gregetnya bercinta saya, dengan orang yang di penjara dong, secara tidak langsung. aduh, Loh, kalau kamu nggak Greget jujur, saya. bagaimana kamu bisa mengungkapkan? Karena saat diselidiki, karena nggak mungkin tanpa cinta kamu ngasih uang 5 juta. Oke, kamu bilang Enggak. diselidiki, tapi tidak mungkin. Iya saya pengen tahu aja gitu loh, mereka tuh siapa sebenarnya. Saya Pingin tahu ikutin alur nggak mereka. perlu ngeluarin uang dok. Pingin tahu nggak perlu ngeluarin uang. Makanya saya tanya. Jatuh Iya, cinta kalau dulu. itu ya. Berarti kan kamu ada jatuh cinta sama sindikat yang di dalam penjara, hingga akhirnya Kalau kamu jatuh cinta enggak. Hah? Enggak. Cuman saya itu loh, Miss. Uji nyali. Kan banyak banget. Karena teman saya tuh ketipunya sampai ratusan juta. Jadi saya Sebentar, benar-benar pengen tahu. sebenarnya gini, Oh, uji nyali. karena gini loh, kamu sekarang nggak ngaku ya, saat kamu benar-benar masuk dalam penyelidikan, yang cowoknya ngomong, lah dia lo suka sama saya awalnya, lah ini loh buktinya dia ngasih saya uang 5 juta, kamu nggak bisa mengelak. Makanya saya nanya nih, nggak mungkin tanpa cinta 5 juta itu melayang. Jangan bilang uji nyali sama saya loh, uji nyali itu bukan uang loh, uji nyali itu bukan uang loh. Jadi bukan Iya, alasan Miss. temenmu yang ratusan juta kena, bukan. Saya nggak nanya temenmu, saya nanya sama kamu. Kamu juga kena kan sebenarnya? Ya itu tadi saya udah bilang, saya pernah kan waktu itu dia minta tolong sama saya, ya saya kasih. Emang 5 juta itu saya ikhlasin, Miss, nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya tuh gregetnya tuh karena saya sudah tahu kan seluk-beluk mereka, jadi saya tuh pengen banget speak up sebenarnya, pengen banget biar polisi tuh bisa nggak ngasih HP gitu loh, tapi saya nggak tahu caranya. Di situ saya nggak tahu gitu loh. Karena itulah kamu dendam dengan mereka, karena kamu sudah pernah mengeluarkan uang 5 juta dan kamu ingin Bukan itu. Masalahnya teman saya ditipu ratusan juta. Lah, temenmu Dan itu nggak banyak speak up? banget. Temenmu speak up nggak? Teman saya nggak berani, katanya punya suami lah, ini itulah, kayak gitu loh, Miss. Lah ya, berarti kan memang dia punya suami tapi nggak punya tujuan hidup. Kalau dia punya suami, punya tujuan sama suaminya, dia nggak akan jatuh cinta orang yang ada di penjara. Iya, dan masalahnya kan yang ditipu nggak cuma satu orang gitu loh, di luar sana juga banyak banget gitu loh. Makanya yang ditipu kalau cuma 5 juta dan kamu bilang ikhlas, kira-kira polisi nyelidiki nggak, Dok? Ya kalau kamu bilang 5 juta nggak ikhlas, itu polisi akan datang menyelidiki. Lah kamu bilang sudah ikhlas dengan 5 juta itu, terus ngapain nyelidiki? Orang akan bertanya kayak gitu loh, Dok. Iya, masalahnya kan kayak gitu karena banyak penipuan itu Ya tadi banyak loh, Miss. penipuan, yang Jadi tertipu itu yang harus speak up. Yang tertipu itu yang harus speak up, bukan kamu yang speak up. Karena kamu ikhlas dalam karena 5 itu juta. kejadiannya kan udah lama ya, Miss ya. Jadi saya udah lost kontak sama teman saya juga gitu. Cuman ya itu tadi saya pengen nanya aja gitu, gimana sih biar polisi tuh nggak pokoknya batasin orang-orang di dalam penjara gitu loh. Karena Ya kan korbannya harus speak up, Dok. Korban harus speak up. Korban Oke. harus speak up, dan yang kamu bilang ratusan juta itu siapa aja? Kumpulin mereka. Jadi bukan kamu ngomong terus polisi percaya, nggak bisa, Dok. Nggak kayak gitu aturannya. Oh, son lekong ah. Oh, soga. Paham nggak? Polisi akan berpikir, aku percaya omonganmu tanpa bukti. Gendeng tak? Terus kamu diselidiki ngomong saya Jadi ikhlas. saya harus bilang saya nggak ikhlas gitu ya, Mas. Dia nggak tahu, kan ya kamu, Dok. Kan saya nggak tahu nih kamu. Kamu awalnya bagaimana Oke. bercinta, kan kamu tadi ngomong sama saya uji nyali. Lah uji nyali kok torok. Uji nyali kok ngeluarno barang. Pertanyaan saya cuman ada lagi satu. Pernah nggak kamu nunjukin tubuhmu? Itu hanya kamu yang tahu, nggak usah dijawab. Miss Juni nggak nanya. Itu pribadimu.
Kalau kamu sampai pernah menunjukkan tubuhmu, kemolekan tubuhmu pada laki-laki itu, kelarlah kamu. Itu aja. Jadi selain uang, tubuhmu pernah nggak dilihat oleh mereka? Jadi saya nggak butuh jawaban itu. Cuman kalau sampai itu terjadi, ya itu bukan uji nyali, Mbak. Kamu itu terperangkap di dalam permainanmu sendiri. Jadi sekali lagi untuk berbicara seperti ini butuh keberanian, dan benar yang kamu katakan itu konsisten dengan apa yang kamu katakan. Karena untuk menghentikan sebuah kejahatan itu memang harus ada gebrakan baru. Sementara di tempat Miss Yuni itu hanya mencoba mencegah korban terjatuh lagi dan mengedukasi kalian agar tidak terjatuh. Untuk menanggulanginya itu butuh the power of DPR, MPR. Butuh itu, tapi Pak MPR sama DPR juga butuh bukti, bukan hanya omongan. Nah, kalau di tempat saya kan butuh omongan aja sudah percaya saya. Bener nggak? Halo? Iya, Miss. Ada suara saya nggak? Ada. Ya bener banget. Bisa dipahami ya? Miss, nanti kalau saya nemuin lagi nomor-nomor mereka, saya coba ajak ngomong lagi mereka lah. Karena dulu tuh ya alasannya punya suami ini itulah, jadi nggak berani speak apa aja gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih, Miss. Ya udah, kamu hubungi mereka dulu. Oke, Miss. Makasih ya, Miss ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Oke, buat teman-teman, karena sekali lagi saya bukan polisi, saya bukan intel, jadi menyelidiki masalah menyelidik itu sebenarnya bukan bagian dari saya. Kalau saya hanya ingin memastikan saja apa yang kalian katakan itu benar atau tidak, dan untuk selebihnya ya nggak bisa saya the power of intelijen ya, walaupun saya punya badan intelijen 62 ya tidak kayak gitu juga kali caranya. Sebentar ya. Jadi badan intelijen itu ya butuh satu gebrakan juga. Ada yang telepon lagi, tunggu dulu. Halo? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak?